9, penerbangan Angkatan Darat berdiri. Saat itu, dibentuk sebuah biro atas perintah pimpinan Angkatan Darat di bawah Deputi 2 Kasat untuk menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama antara Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Di bawah pimpinan Kapten Infanteri Sunar Irmadi sebagai Kepala Biro dari tahun 1954 sampai dengan 1957. Hasil Biro Kerjasama Angkatan Darat dan Angkatan Udara dilaporkan kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangat dan mendukung segera dibentuk Satuan Unsur Udara Organik, sehingga beliau yang memprakarsai berdirinya penerbangan Angkatan Darat, yang selanjutnya diangkat sebagai Bapak Penerbangan Angkatan Darat oleh keluarga besar penerbangan Angkatan Darat. Pesawat Beaver L-20 merupakan modal awal bagi dan penerbat. Seiring berjalannya waktu, tugas yang dihadapi penerbat semakin berkembang, sehingga pimpinan TNI Angkatan Darat merasa perlu adanya tambahan pesawat untuk penerbat. Pada tahun 1963, penerbat menerima 2 pesawat Cessna L-19 dari Amerika Serikat US Army, digunakan dalam operasi Tumpas dan operasi Kilat di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada tahun 1965, menerima 15 helikopter Mi-4 atas bantuan Rusia dalam rangka program HANKAM digunakan dalam operasi Kilat, operasi Glikora, dan operasi penumpasan G-30S PKI. Di tahun yang sama, penerbat menerima tambahan 2 pesawat Grand Commander yang digunakan sebagai pesawat eksekutif pada waktu itu. Saat ini, penerbangan Angkatan Darat sebagai salah satu fungsi teknik militer umum TNI AD bertugas pokok memberikan bantuan penerbangan untuk memperbesar derajat mobilitas dan daya tembak satuan darat dalam rangka operasi militer selain perang maupun operasi militer perang guna mendukung dan tugas bantuan TNI AD. Pusat Penerbangan Angkatan Darat sebagai kesatuan yang memiliki sarana penerbangan dan bertugas mendukung mobilitas tempur TNI AD, memiliki visi dan misi menjadi pusat keunggulan penerbangan Angkatan Darat yang solid, profesional, modern, tangguh, berwawasan kebangsaan, mencintai dan dicintai rakyat. Penerbangan Angkatan Darat memiliki kekuatan 5 skadron dan 1 pusat pendidikan di bawah kendali Pusat Penerbangan Angkatan Darat dan 1 bengkus penerbat atau bengkel pusat penerbangan. Skadron 11, Serbu, Amur Amarajaya, bermarkas di Lanumat Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki helikopter Bell 412, Bell 205, Bolko 105, dan AH-64E Guardian Apache. Skadron 12, Serbu, Amur Jaya Yuda, bermarkas di Lanumat Gatot Subroto Waituba, Waikanan, Lampung, memiliki helikopter Fennec AS-550, Bolko 105, dan Bell 412. Skadron 13, Serbu, Amor Balatama Yuda, bermarkas di kawasan Bandar Udara Internasional Kalimarau, Teluk Bayur Berau, Kalimantan Timur, memiliki helikopter Bell 412 dan Fennec AS-555. Skadron 21, Sema, Akasa Akraya Yuda, merupakan skadron serbaguna yang bermarkas di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tanggerang Selatan, Banten. Memiliki beberapa helikopter serang dan angkut, yaitu helikopter Bell 412 dan Bolko 105, serta pesawat sayap tetap, yaitu Kasa N212 Aviokar dan Beechcraft Premier 1. Skadron 31, Serbu, Amur Yuda Sakti, bermarkas di Lanumat Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, memiliki helikopter Mi-17V5 dan Mi-35V. Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat yang bermarkas di Lanumat Ahmad Yani Semarang merupakan badan pelaksana pendidikan yang secara organik dan administratif berada di bawah Pus Penerbat. Pusdik Penerbat bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan, pengembangan umum, serta pengembangan spesialisasi atau kualifikasi, baik penerbang dan hasarbang. Pusdik Penerbat memiliki helikopter yang digunakan untuk melaksanakan latihan, yaitu C-120B Kolibri, Bell 412, Bell 205,
S300 Sikorsky dan Fennec AS350. Bengpus Penerbat atau Bengkel Pusat Penerbangan Angkatan Darat merupakan tempat yang menyediakan ruang dan peralatan, melakukan konstruksi atau manufaktur, dan memperbaiki alutsista yang dimiliki penerbat jika terjadi kerusakan pada pesawat atau helikopter. Lanumat Ahmad Yani Semarang dan Lanudat Gatot Subroto Waituba sebagai unsur pelayanan terhadap pesawat-pesawat militer dan non-militer, pemadam kebakaran, dukungan VIP, mobile tower, mengelola dan merawat fasilitas bandara, serta sebagai pemandu lalu lintas penerbangan. Sesuai dengan doktrin TNI AD sebagai unsur bantuan tempur, fungsi penerbat yaitu tembakan, dukungan, manuver dan perlindungan. Penerbat telah membuktikan diri dengan berbagai macam prestasi yang membanggakan, baik dalam menjalankan tugas pokoknya maupun tugas-tugas lainnya. Walaupun berkembangnya zaman, dengan tugas yang semakin kompleks, tetapi para prajurit penerbat telah menunjukkan dirinya sebagai prajurit Sabta Marga, sehingga semangat dan pengabdiannya tidak pernah luntur. Program jangka panjang Pus Penerbat menargetkan pembentukan 8 skadron penerbat yang terdiri dari 2 skadron serbaguna dan 6 skadron serbu. 2 skadron serbu direncanakan akan berpangkalan di kawasan Kokab Wuhan 1, 2, dan 3. Dengan penambahan 5 skadron itu, paling tidak akan hadir lebih dari 200 pesawat. Ukuran ideal, 1 skadron adalah 24 pesawat dan kurang lebih 1.000 penerbang dan awaknya. Wira Amur. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Serda Seto Sukoco, prajurit Wira Amur, Korps Penerbangan TNI Angkatan Darat. Saya berdinas di Skadron 31 Amur Yuda Sakti. Jabatan saya sebagai Bahar Lisira Sihar Zat Lisira Drone 31 Amur Yuda Sakti. Saya lahir di Kota Gaplek, Wonogiri tepatnya, pada tanggal 23 November 2000. Saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, sebuah posisi yang menempa saya untuk mandiri dan selalu ingin belajar. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari sekolah dasar SDN 2 Giri Purwo dan dilanjutkan di SMP Negeri 3 Wonogiri. Sejak dini saya telah memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia dirgantara. Ketertarikan ini yang mendorong saya untuk merantau dan mengambil langkah besar untuk melanjutkan sekolah ke SMK Penerbangan Angkasa Arya Garini Adi Sucipto, Yogyakarta. Disinilah minat passion saya mulai terwujud. Saya aktif mengikuti berbagai lomba aeromodeling demi menggapai cita-cita di dunia penerbangan. Saya kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Masa kuliah saya dipenuhi dengan eksplorasi teknologi, aktif mengikuti kegiatan robotik, riset kampus, serta berbagai lomba robotik dan unmanned aerial vehicle atau UAV. Takdir saya membawa saya pada kesempatan emas saat adanya rekrutmen TNI Angkatan Darat khusus keahlian penerbangan. Saya dibuka dari kampus STTKD. Saya mencoba mengikuti seleksi dan alhamdulillah saya lolos menjadi Bintara PK 28. Kini genap 4 tahun saya telah mengabdi setelah menempuh pendidikan kecabangan penerbangan di Pusdik Penerbat Semarang selama 4 bulan. Saya bangga ditempatkan Skadron 31 Amur Yuda Sakti Semarang. Perjalanan berlanjut dengan menempuh pendidikan kualifikasi avionik selama 4 bulan juga di tempat yang sama di Pusdik Penerbat. Syukur alhamdulillah kualifikasi ini sangat sesuai dengan hobi dan minat saya di bidang teknologi penerbangan. Bagi avionik ada tugas utama saya bertanggung jawab untuk kelistrikan dan instrumen pada pesawat udara.
juga merangkap sebagai tim penerangan di kantor. Tugas ini sangat saya nikmati karena melibatkan dokumentasi kegiatan dan mengekspos kegiatan satuan adalah hobi saya juga, fotografer dan videografer. Rasanya sungguh menyenangkan bisa bekerja dan berkarya sesuai passion yang saya jalani saat ini. Semangat dan inovasi dan riset yang saya bawa dari bangku sekolah dan bangku kuliah terus menyala sampai dengan saat ini. Pada tahun 2023 dan 2024 saya sempat mengikuti lomba inovasi teknologi KCT dan KTI tingkat TNI AD yang diselenggarakan oleh Litbang. Kami merancang sebuah drone untuk kebutuhan TNI Angkatan Darat meskipun pada saat itu belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berbekal pembelajaran dari dinamika perang modern yang semakin mengandalkan drone, pada tahun 2025 saya kembali mengikuti lomba tersebut dengan semangat yang sama, namun dengan merancang drone yang benar-benar fokus pada kebutuhan lapangan TNI Angkatan Darat dengan mendesain airframe, sistem elektrikal, sistem navigasi, dan penggunaan software yang mengendalikan dan memantau drone tersebut. Syukur alhamdulillah, kerja keras dan riset yang mendalam membuahkan hasil membanggakan. Kami berhasil meraih juara 3 tingkat TNI AD pada tahun 2025. Rasa takut yang sesungguhnya bukanlah takut yang akan kegagalan, melainkan takut jika kita tidak mencoba apapun hingga akhirnya tidak bisa apa-apa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Budi Utomo, pangkat Letnan Kolonel CPN. Kami abiturien Akademi Militer tahun 2008. Kami masuk ke Korps Penerbangan TNI AD mulai tahun 2009. Kemudian kami merintis karir di Skadron 31 Amur Sakti mulai 2010 sebagai penerbang 2 MI-17.
Skadron 31 merupakan skadron yang mengoperasikan dua jenis helikopter, yaitu Mi-17 sebagai heli serbu dan Mi-35 sebagai heli serang. Dua heli tersebut memiliki teknologi canggih sebagai helikopter angkut dan helikopter tempur. Helikopter tersebut merupakan buatan Rusia yang terkenal tangguh dan memiliki kemudahan dalam perawatan, sehingga banyak sekali misi-misi dari Skadron 31 untuk mendukung kegiatan pertahanan. Kemudian kami juga beroperasi di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Skadron 31 juga pernah mendukung kegiatan perdamaian dunia di Afrika Barat, khususnya di negara Mali, sebagai satuan tugas udara pertama dari TNI yang bertugas di bawah bendera PBB. Setelah 9 tahun kami menjabat di Skadron 31, kami sempat bertugas ke Pus Penerbat di bidang latihan. Kemudian setelah kami melaksanakan sekolah sesko angkatan, kami kembali lagi ke Skadron 31 Amur Wijaya Sakti sebagai wakil komandan skadron mulai bulan Juli 2025 sampai dengan sekarang. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi kami, seluruh keluarga besar Skadron 31 Amur Wijaya Sakti, karena Serda Seto Sukoco telah meraih juara 3 dalam lomba karya tulis ilmiah dan karya cipta teknologi yang diselenggarakan oleh Disditbang Angkatan Darat. Serda Seto dalam kesibukannya sebagai personel bintara di Skadron 31 Amur Wijaya Sakti, yang bersangkutan juga melaksanakan riset untuk mengembangkan teknologi drone yang berupa teknologi drone militer multi-role. Yang membuat kami bangga dan terharu adalah dalam melaksanakan riset dan inovasi tersebut, Serda Seto menggunakan dana pribadi. Saya cukup surprise tentang itu. Sebelumnya ketika kami telah masuk di sini, kami tanya ke yang bersangkutan bahwa ternyata pengembangan inovasi tersebut telah lama dirintis dan ternyata membutuhkan dana yang besar. Itu perlu dicontoh untuk rekan-rekan yang lain, merupakan suatu dedikasi dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik secara material maupun waktu. Benar sekali, untuk Serda Sukoco ini memiliki kompetensi ganda, bahkan multi, karena selain berkualifikasi sebagai avionik, yang sehari-hari dia memelihara helikopter, terutama di bidang elektronika dan persenjataan, Serda Sukoco ini juga tergabung dalam tim penerangan yang bertanggung jawab atas seluruh media, khususnya pemberitaan tentang Skadron 31. Di luar kantor pun, Serda Sukoco ini memiliki kemampuan atau kelebihan yang dia tularkan kepada generasi muda. Dia mengajar di SMK Penerbangan Semarang, membawakan beberapa materi pelajaran khususnya di bidang penerbangan. Jadi ini sinergi dengan tugasnya, juga selain membangun pertahanan negara, dia juga masih peduli dengan pembangunan karakter dan pendidikan generasi muda. Harapan saya jelas dan tegas, kita ketahui bersama bahwa Skadron 31 Amur Wijaya Sakti mengoperasikan alutsista berteknologi tinggi, sehingga dengan prestasi dari Seto Sukoco, kami mengimbau bahwa seluruh prajurit khususnya di Skadron 31 Amur Wijaya Sakti dapat mengikuti jejaknya, terus berinovasi, terus berkarya, terus belajar, dan selalu mengembangkan diri, sehingga seluruh kemampuan dari Skadron 31 akan terus bertumbuh. Senada dengan kebijakan Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia membutuhkan ketahanan pangan, Skadron 31 telah merintis untuk ketahanan pangan. Kami mulai membangun bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Kami menggandeng Serda Sukoco untuk mensupervisi pertanian
perikanan dan peternakan tersebut berbasis teknologi maju. Seperti contohnya bahwa di pertanian kami akan memanfaatkan drone pertanian yang bisa melaksanakan penyiraman pupuk, kemudian penyiraman pestisida, kemudian di teknologi lain di peternakan dan perikanan kami kebetulan di sekitar area kami banyak hama seperti musang, kemudian biawak. Kami membuat atau merancang bahwa kita bisa memproteksi untuk perikanan kita dengan early warning. Jadi apabila ada hama yang mendekat, kami memberikan tanda atau bunyi-bunyian yang membuat hewan itu tidak nyaman dan tidak mendekat di tempat kita. Untuk di peternakan kami meminta Seddas Koco untuk bisa memberikan beberapa teknologi untuk memonitor termasuk aplikasi untuk keluar masuk pakan, hasil peternakan, kemudian memonitor keadaan hewan ternak kami supaya berkembang secara efektif dan dapat memberikan nilai ekonomis pada hasil yang kita harapkan. Connection established. Perang Vietnam tahun 1959 banyak menjadi acuan dalam pola peperangan negara-negara di dunia kala itu. Efektivitas dan mobilitas tinggi dalam kancah peperangan adalah poin strategis untuk penguasaan sebuah wilayah. Lahirnya doktrin perang yaitu Hellbound Troops atau Air Mobile merupakan produk strategi pertempuran kala itu. Indonesia yang sejak lama menerapkan strategi perang gerilya merasa perlu mengadopsi doktrin ini sehingga lahirlah Pusat Penerbangan Angkatan Darat disingkat Puspenerbat yang terbentuk pada 14 November 1959. Di awal kelahiran Puspenerbat ini diinisiasi oleh Jenderal Ahmad Yani karena melihat latar belakang geografis wilayah Indonesia yang memiliki pulau-pulau. Adanya satuan penerbat ini tentu memberikan kecepatan mobilitas pasukan dan barang yang efektif dalam menangani situasi darurat karena berada di bawah langsung Kepala Staf Angkatan Darat. Kecepatan koordinasi dan pengambilan keputusan pada situasi darurat inilah yang mampu memberikan kemampuan daya tangkal serta respon cepat. Personel penerbat masuk dalam korp keahlian khusus sehingga harus melalui seleksi teknis dan psikologi. Pusat Penerbangan Angkatan Darat merupakan salah satu badan pelaksana pusat di tingkat TNI Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan secara garis besar memiliki tugas melaksanakan operasi penerbangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Tugas-tugas penerbat ini sangat dibutuhkan di lingkungan TNI maupun pemerintahan terkait penanganan bencana maupun VVIP dalam meningkatkan mobilitas dan juga daya tempur dalam situasi perang sebagai fungsi intelijen, manuver, tembakan perlindungan yang semuanya ditujukan sebagai bantuan terhadap pasukan tempur di darat. Dengan mengerahkan helikopter jenis Bell milik Puspenerbat untuk membantu membersihkan sembako ke 3 desa yang masih terisolir. Personel penerbat sangat spesial karena mengelola alutsista berteknologi tinggi sehingga para personelnya harus memiliki kemampuan yang spesial.
adalah Maijen TNI Zainuddin yang kini dipercaya untuk memimpin Satuan Puspenerbat sejak 20 Agustus 2024. Bekal pengalaman hidup kala remaja memberikan sentuhan seni kepemimpinan tersendiri kala ia menempati jabatan tertentu. Pribadi yang tenang dan penuh gagasan-gagasan cemerlang telah ia buktikan dalam karir kemiliteran. Ketika situasi darurat bencana nasional pandemi COVID-19 merebak di banyak wilayah, ia tampil sebagai teladan penanganan pandemi tersebut hingga mendapatkan apresiasi dari Times Indonesia yaitu Positive News Maker ATI tahun 2020. Kemampuannya sebagai pemimpin ia sajikan untuk menyatukan semua sumber daya pada penanganan COVID-19 di wilayah Malang Raya kala itu. Di sisi lain, ketertarikannya terhadap nilai-nilai kesejarahan turut memberikan andil pada sosok Maijen TNI Zainuddin. Kebesaran Nusantara yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan bumi pertiwi serta tokoh-tokoh besar nasional banyak memberi inspirasi terhadap dirinya. Seakan menjadi titik temu yang tepat ketika pribadi yang menghargai nilai sejarah ditunjuk menjadi sosok pemimpin di institusi pusat penerbangan Angkatan Darat yang memiliki nilai sejarah penting dan mengemban amanah besar dalam menjaga eksistensi sebuah bangsa dan negara. Itulah konsep bernegara kita, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Perang mau dua. Bahkan ada yang mengartikan tidak ada dharma yang berdua, pengabdian hanya satu pada bangsa negara. Pak Karno lebih dalam lagi. Tidak ada sumber kekuatan manapun yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan. Anwanten Raya Karya Kanan Baunya Pramada. Nusantara merupakan satu kesatuan yang harus terus dijaga. Itulah pesan dari Mahapati Gajah Mada. Semoga di bawah komandonya, satuan ini mampu memberikan sumbangsih berarti bagi kepentingan bangsa dan negara serta menjadi salah satu tolak ukur kedikdayaan bumi Nusantara di kancah dunia.